2, saya Afraisa Maulidia. Saya Yunita Pasha. Saya Julia Stafadila. Saya Rika Kurniati. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang replikasi DNA. Simak pembahasan kami ya. See you! Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang replikasi DNA, kita harus mengetahui apa itu DNA. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul yang menyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. DNA ibarat buku panduan yang menentukan ciri-ciri fisik, fungsi tubuh, dan karakter unik setiap individu. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA sehingga menghasilkan dua molekul DNA yang identik dengan DNA induknya. Proses ini terjadi sebelum sel melakukan pembelahan, baik mitosis maupun meiosis. Tujuan utama replikasi DNA adalah memastikan setiap sel anak memperoleh informasi genetik yang sama dengan sel induknya. Tanpa replikasi DNA, informasi genetik tidak dapat diwariskan secara tepat kepada generasi sel berikutnya. Replikasi DNA pertama kali dijelaskan melalui model semi-konservatif yang dibuktikan oleh Michelson dan Stahl pada tahun 1958. Pada model ini, setiap molekul DNA hasil replikasi terdiri atas satu untaian lama dan satu untaian baru. Struktur DNA yang mendukung replikasi. DNA berbentuk heliks ganda atau double helix yang tersusun atas dua untaian polinukleotida yang saling berpasangan. Komponen penyusun DNA meliputi gula deoksiribosa, merupakan komponen karbohidrat yang membentuk tulang punggung DNA. Gugus fosfat yang berfungsi menghubungkan molekul gula sehingga membentuk rantai DNA. Dan yang terakhir, basa nitrogen yang terdiri atas adenin dilambangkan dengan A, timin dilambangkan dengan T, guanin dilambangkan dengan G, dan sitosin dilambangkan dengan C. Basa DNA memiliki pasangan. Adenin berpasangan dengan timin. Guanin berpasangan dengan sitosin. Prinsip pasangan basa inilah yang memungkinkan terbentuknya salinan DNA yang identik saat replikasi berlangsung. Karakteristik replikasi DNA. Ada semi-konservatif. Pada replikasi semi-konservatif, setiap DNA hasil replikasi mengandung satu untai DNA lama dan satu untai DNA baru. Keuntungan model ini adalah informasi genetik dapat dipertahankan dengan akurat. Dan yang ke-B ada bidireksional, replikasi berlangsung kedua arah dari titik awal replikasi, origin of replication. Hal ini membuat proses replikasi berlangsung lebih cepat. Yang terakhir ada semi-diskontinu, sintesis DNA tidak berlangsung sama pada kedua untai. Satu untai disintesis secara kontinu, sedangkan untai lainnya disintesis secara terputus-putus. Enzim-enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Yang pertama ada helikasel. Helikasel bertugas membuka heliks ganda DNA dengan memutus ikatan hidrogen antar pasangan basa. Tanpa helikasel, DNA tidak dapat terbuka sehingga proses penyalinan tidak dapat dimulai. Yang kedua ada topoisomerase. Ketika DNA dibuka, akan terjadi tegangan pada bagian DNA yang masih terpilih. Topoisomerase berfungsi mengurangi tegangan tersebut sehingga DNA tidak rusak. Yang ketiga ada primase. Dan DNA polimerase tidak dapat memulai sintesis DNA sendiri. Oleh karena itu, primase membentuk primer RNA sebagai titik awal sintesis DNA. Yang keempat ada DNA polimerase. DNA polimerase merupakan enzim utama dalam replikasi DNA. Fungsinya untuk menambahkan nukleotida baru, membaca cetakan DNA induk, dan memperbaiki kesalahan selama replikasi. Dan yang terakhir ada DNA ligase. Ligase berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen DNA sehingga membentuk untai DNA yang utuh. Tahap replikasi DNA, instalasi. Tahap awal replikasi DNA, proses yang terjadi. Replikasi dimulai pada daerah origin of replication. Helix membuka helix ganda DNA. Terbentuk replication fork atau garpu replikasi protein penstabil untai tunggal menjaga agar DNA tidak kembali menyatu. Hasil tahap instalasi adalah terbukanya DNA sehingga siap disalin. Elongasi, tahap pemanjangan untai DNA baru. Proses yang terjadi, primerase membuat primer RNA, DNA polimerase menambahkan nukleotida sesuai pasangan basa. Sintesis berlangsung pada arah 5-3. Contoh, untai cetakan ATGC, maka untai baru TACG. Pada tahap ini terbentuk leading strand dan lagging strand.
Terminase, tahap akhir replikasi proses yang terjadi. DNA polimerase menyelesaikan sintesis primer RNA dihilangkan. Ligase menyambungkan seluruh fragmen DNA, terbentuk dua molekul DNA identik. Setelah terminasi selesai, sel siap masuk proses pembelahan. Leading strand dan lagging strand. Leading strand merupakan untai DNA yang disintesis secara terus-menerus, mengikuti arah pembukaan DNA. Karena sintesis berlangsung kontinu, prosesnya lebih cepat dan sederhana. Lagging strand disintesis berlawanan arah dengan pembukaan DNA karena DNA polimerase hanya bekerja pada arah 5-3. Maka sintesis dilakukan secara bertahap membentuk fragmen-fragmen pendek. Fragmen tersebut disebut fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki adalah segmen DNA pendek yang terbentuk pada lagging strand. Proses pembentukannya, polimerase membuat primer RNA. DNA polimerase membentuk fragmen DNA pendek, primer RNA dihilangkan. DNA ligase menyatu seluruh fragmen. Tanpa ligase, untai DNA tidak akan terbentuk secara utuh. Mekanisme replikasi DNA secara keseluruhan. DNA membuka diri dengan bantuan helikase. Topoisomerase mengurangi tegangan pilihan DNA. Primase membuat primer RNA. DNA polimerase menyusun nukleotida baru. Leading strands disintesis secara kontinu. Lagging strand disintesis membentuk fragmen Okazaki, primer RNA dihilangkan, ligase menyambungkan fragmen DNA, dan terbentuk dua molekul DNA identik. Nah, selanjutnya pentingnya replikasi DNA. Yang pertama, pewarisan sifat. Informasi genetik dapat diturunkan dari sel induk ke sel anaknya. Yang kedua, pertumbuhan organisme. Pertumbuhan terjadi karena bertambahnya jumlah sel melalui pembelahannya. Yang ketiga, perbaikan jaringan. Sel-sel yang rusak dapat diganti dengan sel baru yang memiliki informasi genetik yang sama. Keempat, regenerasi sel. Jaringan tubuh dapat memperbaiki diri setelah mengalami cedera. Dan yang terakhir, kelangsungan hidup organisme. Tanpa replikasi DNA, pembelahan sel tidak dapat berlangsung sehingga kehidupan organisme akan terganggu. Kesalahan replikasi DNA dan dampaknya. Walaupun replikasi DNA sangat akurat, kesalahan tetap dapat terjadi. Mutasi. Mutasi adalah perubahan urutan basa nitrogen pada DNA. Contohnya, ATGC menjadi ACGC. Dampak mutasinya menguntungkan, meningkatkan variasi genetik, merugikan, menyebabkan penyakit genetik. Contoh, hemofilia, thalassemia, buta warna, kanker. Mutasi pada gen pengatur siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali sehingga terbentuk kanker. Di sini ada gambaran atau tahapan replikasi DNA. Yang pertama ada inisiasi, kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan yang pertama, replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sebelum pembelahan sel. Yang kedua, replikasi berlangsung secara semi-konservatif, menghasilkan dua DNA identik. Yang ketiga, enzim utama yang terlibat yaitu helikase, topoisomerase, primase, dan DNA polimerase dan ligase. Yang keempat, tahapan replikasi meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang kelima, replikasi DNA sangat penting dalam pewarisan sifat, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Yang keenam, kesalahan replikasi dapat menyebabkan mutasi yang berdampak pada kesehatan organisme. Hai, sekian pembahasan dari kelompok kami yaitu mengenai replikasi DNA. Sampai ketemu di tugas selanjutnya.